Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan membahas prediksi soal kompetensi teknis untuk seleksi PPPK untuk guru tahun 2024. Langsung saja kita menuju. Nomor satu, dalam pembelajaran sains, seorang guru ingin mengembangkan keterampilan investigasi siswa. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk tujuan tersebut adalah A. Memberikan ceramah tentang metode ilmiah dan meminta siswa menghafal langkah-langkahnya. B. Menunjukkan video demonstrasi percobaan sains dan meminta siswa untuk membuat laporannya. C. Meminta siswa untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancangkan, dan melakukan percobaan sains sederhana, serta menganalisis dan menyimpulkan hasil percobaan dan menyuruh siswa untuk menghafal rumus-rumus yang terkait dengan konsep sains tertentu. E. Meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal tentang definisi istilah-istilah ilmiah. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan investigasi siswa dalam sains adalah C. Meminta siswa untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merencanakan dan melakukan percobaan sains sederhana, serta menganalisis dan menyimpulkan hasil percobaan. Strategi C memungkinkan siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan pertanyaan penelitian, mempelajari dan menerapkan metode ilmiah, bekerja sama, mandiri dan kolaboratif, menganalisis data dan menarik kesimpulan, mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Strategi C juga memungkinkan guru untuk memantau kemajuan belajar siswa secara individual, memberikan umpan balik yang konstruktif, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan. Jadi jawaban nomor satu adalah C. Nomor dua, seorang guru ingin menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam kelas. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat untuk tujuan tersebut adalah A. Memberikan ceramah tentang pentingnya kebersamaan dan toleransi. B. Menampilkan video dokumenter tentang konflik sosial dan meminta siswa untuk menulis ringkasan. C. Melaksanakan kegiatan pengajaran dengan pendekatan individualistik yang mengutamakan prestasi akademik siswa. D. Meminta siswa untuk bekerja sama dalam proyek kelompok yang mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi dan menghargai perbedaan. E. Memberikan hukuman kepada siswa yang berperilaku tidak sopan kepada teman sekelasnya. Untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam kelas, kegiatan pembelajaran yang paling tepat adalah D. Meminta siswa untuk bekerja sama dalam proyek kelompok yang mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi dan menghargai perbedaan. Kegiatan D memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya mendorong interaksi dan kerjasama antar siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengenal dan memahami perbedaan, membantu siswa untuk mengembangkan rasa empati dan toleransi, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan siswa, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan berkesan. Contoh proyek kelompok, membuat mural atau poster tentang kebersamaan dan toleransi, melakukan drama atau pertunjukan tentang tema yang sama, merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bersama-sama. Dengan bekerja sama dalam proyek kelompok, siswa akan belajar untuk berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan masalah bersama-sama, menghargai pendapat dan perbedaan orang lain, dan menjadi pemimpin dan pengikut yang baik. Jadi nomor dua jawabannya adalah D, yaitu meminta siswa untuk bekerja sama dalam proyek kelompok yang mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi dan menghargai perbedaan. Nomor tiga, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, seorang guru perlu menerapkan berbagai strategi. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan guru. Manakah di antara strategi berikut ini yang paling berdampak jangka panjang dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? A. Memberikan hadiah berupa nilai tinggi kepada siswa yang berprestasi.
B. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas. C. Menghubungkan materi pelajaran dengan minat dan kehidupan nyata siswa. D. Memberikan pujian secara berlebihan kepada siswa atas setiap usaha mereka. E. Membandingkan prestasi belajar siswa dengan prestasi siswa lain di kelas. Dari pilihan strategi yang diberikan, C, yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan minat dan kehidupan nyata siswa, memiliki dampak jangka panjang yang paling signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang dulu ya guys. Menghubungkan materi pelajaran dengan minat dan kehidupan nyata siswa ya, memiliki beberapa keuntungan, yaitu membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi siswa, membantu siswa untuk memahami bagaimana materi pelajaran dapat diterapkan dan dalam kehidupan mereka, meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa, membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Contoh strategi yang menghubungkan materi pelajaran dengan minat dan kehidupan nyata, menggunakan contoh dan kasus dari kehidupan nyata, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, menggunakan narasumber dari luar kelas, melakukan kunjungan lapangan, menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang menarik. Jadi nomor tiga jawabannya adalah C. Nomor empat, orang tua mengeluhkan anak mereka kesulitan mengatur waktu antara belajar dan bermain. Sebagai guru, strategi apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut? A. Memberikan pekerjaan tambahan kepada siswa untuk mengisi waktu luangnya. B. Menyalahkan orang tua karena tidak bisa mendisiplinkan anak mereka di rumah. C. Membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu seperti membuat jadwal kegiatan harian. D. Membatasi akses siswa terhadap perangkat elektronik di sekolah. E. Menilai dan menghukum siswa jika mereka terlambat mengerjakan tugas karena alasan bermain. Dari pilihan yang diberikan, strategi terbaik untuk membantu siswa yang kesulitan mengatur waktu antara belajar dan bermain adalah C. Membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu, seperti membuat jadwal kegiatan harian. Membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya membantu siswa untuk memahami nilai waktu dan pentingnya mengatur waktu dengan baik, memberikan siswa alat dan strategi untuk mengatur waktu mereka dengan lebih efektif, membantu siswa untuk menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan aktivitas lainnya, meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin siswa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru, berbicara dengan siswa dan orang tua untuk memahami situasinya, mengajari siswa cara membuat jadwal kegiatan harian, membantu siswa untuk memprioritaskan tugas dan aktivitas mereka, memberikan tips dan saran untuk mengatur waktu belajar dan bermain, memantau kemajuan siswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah C. Membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu seperti membuat jadwal kegiatan harian. Nomor 5, seorang guru sedang berdiskusi dengan siswanya tentang sebuah isu sosial yang kontroversial. Untuk memastikan diskusi tersebut produktif dan menghormati perbedaan pendapat, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan guru adalah A. Guru hanya mengizinkan siswa untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pendapat pandangan guru. B. Membimbing siswa untuk berdiskusi secara objektif dan menghargai sudut pandang yang berbeda. C. Membatasi diskusi hanya pada pendapat mayoritas siswa di kelas. D. Menghindari pembahasan isu tersebut karena dianggap sensitif. E. Membatasi waktu diskusi agar siswa tidak keluar jalur. Dalam diskusi isu sosial kontroversial, hal terpenting yang perlu diperhatikan guru adalah B. Membimbing siswa untuk berdiskusi secara objektif dan menghargai sudut pandang yang berbeda. Membimbing siswa untuk berdiskusi secara objektif dan menghargai sudut pandang yang berbeda memiliki beberapa keuntungan, yaitu membantu siswa untuk berpikir kritis dan logis, mengembangkan kemampuan siswa untuk mendengarkan dan memahami pendapat orang lain,
mendorong toleransi dan saling menghormati di antara siswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan aman untuk mengekspresikan pendapat. Penting untuk diingat bahwa diskusi yang produktif tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Tujuan utama adalah untuk belajar dan memahami berbagai sudut pandang. Guru harus bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang netral. Kesimpulannya, nomor 5, membimbing siswa untuk berdiskusi secara objektif dan menghargai sudut pandang yang berbeda. Hal terpenting dalam diskusi isu sosial kontroversial. Dengan membimbing dan mengarahkan yang tepat, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang berharga dan bermanfaat bagi semua siswa. Jadi, jawaban nomor 5 adalah B. Baik, sampai di sini 5 soal prediksi untuk persiapan seleksi PPPK di tahun 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.